Ada memang beberapa orang yang punya standar kayak gitu. Jadi emang sengaja telat supaya kelihatannya keren gitu. Pas masuk dipenuh baru dia masuk. Katanya menambah karisma dia. Karisma setahu gue cuma motor Honda. Jadi tolong ya pendeta-pendeta yang model kayak gitu bertobat deh. Gak usah sok-sok kayak artis gitu loh. Datang lo pakai karpet merah. Ya udah star syndrome banget. Duduk aja di depan. Nungguin jemaat juga nggak apa-apa. Lu pelangap-pelangap gak kurang keren. Lu pikir lu masuk begitu keren telat. Jemaat ngomongin lu tau nggak? Aduh, aneh-aneh aja. Makanya menjadi keluarga pendeta itu sebenarnya nggak mudah. Iya juga sih. Karena yang dituntut untuk mengerti orang lain itu bukan cuma pendetanya, tetapi keluarga pendetanya. Makanya kan banyak sekali anak-anak hamba Tuhan itu bertingkah. Dia bilang, yang burnout itu tuh cuman yang melayani itu aja. Kita jadi pendetanya juga burnout karena melihat yang melayani cuman kamu-kamu doang. Iya lu bener loh. Tapi bener itu ya. Dan salah satu bentuk burnout kita adalah kita tuh sedih. Kenapa ya? Apakah gereja kita nggak ada orang lagi? Kayak nggak bertumbuh ngerasa gitu ya? Kayak ngerasa nggak bertumbuh. Iya. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara jemaat yang duduk paling belakang. Paling belakang. Oke. Nah, kembali lagi bersama saya Andi. Lah, saya Romel. Steven. Burung hantu. Biarin di situ udah ada mic. Tolong mic yang di situ dinyalain. Jadi kalau lu komen-komen suara lu bunyi ya. Kuk. Nah, iya. Biar tahu ntar gue munculin mukanya. Nah, ini bangku jemaat belakang banget ya ini ya. Iya. Kita sudah memasuki sekitar episode 15 nih teman-teman, 15 sekian lah. 15 ya ampun, nggak kerasa banget ya. Berasa sih yang edit. Berasa sih yang edit. Iya. Berasa. Bapak habis power sleep makanya kuat. Iya. Nah, Nggak tahu nih. nah ngomong ini kan udah 15 episode, Iya. berarti udah sekitar 3 bulan lah ya. Nah, begitu juga, ini kan salah satu bentuk pelayanan kita nih. Betul. Nah, ngomongin tentang ini udah 3 bulan dan pelayanan sudah bertahun-tahun, ya kan ya? Bapak pernah bilang Bapak udah pelayanan dari SMP, nggak salah SD. Bener, Dari Bapak. SD udah megang komsel. Udah megang komsel. Bapak dari? Dari SD udah megang kericikan. Bener. Ada persekutuan saya megang kericikan lumayan. Jadi pelayanan dari SD juga SD lah ya. juga. Nah, kita mau bahas tentang pelayan Tuhan yang burnout. Nah, masa-masa mereka pelayanan yang setiap minggu harus datang gitu. Kira-kira ini kan berdua gembala nih. Kira-kira untuk jemaat pelayan-pelayan kalian tahu nggak sih awal-awal tanda-tanda ini pelayan bakal burnout? Tahu, pasti ada gejala-gejalanya ya. Tapi kita harus bedakan dulu mana beneran burnout karena pelayanan atau memang cari-cari alasan. Nah, ini kan ada beberapa hal yang berbeda jadinya. Kadang-kadang kalau burnout dalam pelayanan maksudnya gini. Burnout ini kan artinya ada masa di mana mereka beristirahat, ya, lelah. Nah, tapi hati mereka masih mau melayani. Contoh kayak misalnya ngomong gini, Pak, izin saya boleh nggak ini dulu istirahat dulu supaya saya, nah ini tujuannya supaya saya nanti bisa lebih maksimal lagi melayani. Ya, itu yang benar. Tapi ada juga orang yang tiba-tiba udahlah saya mau ini dulu, mau istirahat dulu, tapi istilahnya bilang capek, mau lelah. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan yang lain, lancar banget di IG-nya, masih ada tenaga untuk urusan-urusan lain yang istilahnya di jalan-jalan atau perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya cuma nongkrong-nongkrong. Nah, ini kan bisa dilihat mana burnout pelayanan yang beneran, mana cuman ya alasan aja. Nah, di sini kan balik lagi, lihat prioritasnya. Kalau saya sih lebih ke arah situ. Coba, sebagai gembala yang udah 3 tahun. Apa itu pertanyaannya? Ada nggak yang jemaat yang mau burnout? Bukan jemaat, pelayan Tuhan. Pelayan ada di tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa kira-kira? Atau ngelihatnya dari apa lah? Kalau tanda-tanda pasti ada. Nah, tanda-tanda pelayan Tuhan yang burnout itu adalah satu, nggak nyambung diajak ngomong. Kedua, pasti menghindar, belaga budek, dan menutup diri. Gitu. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya pernah, gue nggak tahu ini termasuk burnout atau karena gue kesel aja. Jadi gue punya tim pelayanan di multimedia. Gimana tuh? Di situ. Nah, jadi setiap pelayanan nih kebanyakan bercanda gitu.
gue tuh bukan orang yang serius-serius juga gitu. Gue suka bercanda. Tapi gue pengen kalau lagi pelayanan serius. Nah, gue kan pelayanan di media nih. Anak media ini paling sering bercanda beneran deh di ruangan-ruangan yang di belakang-belakang itu, ya kan? Jadi ini udah bangku paling belakang. Di belakang lagi deh. Ada lagi yang paling belakang lagi. Anak mulmet. Anak mulmet. Tapi tergantung gerejanya sih. Ada juga anak mulmet di tengah soalnya. Di tengah. Ada juga yang samping mimbar. Iya, ada juga. Iya. Ada yang di belakang. Ada. Nah, anak mulmet ini kebanyakan tuh kadang suka bercanda, apalagi pas khotbah. Oh. Ya kan? Suruh next. Hah? Apa lu? Nah, gitu-gitu. Nah, saya tuh udah pernah ngomong. Saya bilang, "Pak, Bu, saya ini ada banyak banget yang pada bercanda. Ada yang nonton basket, ada yang lagi nonton basket, ada yang lagi main game." Gitu. Ini kan apalagi saya pelayanan mulmet nih, saya tahu nih kamera mahal, bla bla gitu-gitu. Saya tuh pengen banget kayak lu kalau pelayanan kamera standby, fokus karena lu nggak tahu kalau pendetanya khotbah geser kanan geser kiri hilang tuh pendeta di layar. Iya, Gitu. Karena saya pengen tuh standby. Nah enggak, ternyata pada balik ke ruangan gitu. Jadi pada bercanda di dalam, ngobrol di dalam, jadi nggak fokus gitu. Saya udah pernah ngomong kayak gitu, tapi tetap aja terus-terusan. Akhirnya saya bilang, saya mundur dulu deh. Karena saya juga jadi nggak Terpengaruh tuh, jadi nggak nyaman gitu. saya jadi nggak nyaman. Kalau terpengaruh sih enggak. Cuman jadi Terganggu. karena kan anak mulmet itu sering pakai alat komunikasi ya. Oh iya. Berisik banget di kuping gitu maksudnya. Jadi nggak nyaman gitu. Kalau kayak saya tuh menurut kalian apa? Kan saya akhirnya memutuskan untuk nanti dulu deh pelayanannya gitu. Tapi saya udah ngomong ya, saya bilang di media ini banyak banget yang bercanda gitu-gitu. Kalau itu mah bukan jenuh, Itu apa? beda standar. Beda standar aja ya. Iya. Kalau standarnya kamu adalah excellent. Ada yang nggak sefrekuensi, nggak sestandar dengan kamu. Akhirnya kamu jadi mengambil waktu untuk dari gue nggak pelayanan dulu, itu beda standar. Beda standar ya. Kalau jenuh tuh contohnya kayak kamu udah sering kali membantu pelayanan, ada di dalam pelayanan, orangnya hanya kamu dan hanya kamu yang bisa dan hanya kamu yang dapat diandalkan. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Nah, biasa kan gitu kita. Gembalanya tergila-gila sama dia. Lu yang ngerjain. Jadi Terus. apa-apa Steven, sampai akhirnya muncul satu istilah, kalau nggak ada gue nggak jalan nih ibadahnya nih. Apa gereja Mandek nih. nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, karena apa-apa dia jadi orang yang paling susah dibutuhin itu menjenuhkan. Bukan menjadi lebih bangga, menjadi jenuh. Gitu. Tapi kalau seandainya ada tandemannya, ada orang lainnya, ada yang bisa diandalkan selain dia, saya rasa jenuh sih enggak. Justru itu akan menjadi cara untuk dia menunjukkan gue bisa lakukan apa nih, yang lebih baik tuh yang seperti apa, gitu. Tapi kalau cuman hanya ada dia, only dia dan cuman dia, apalagi tidak diisi dengan asupan rohani yang cukup. Iya. Nah, jadi dia merasa paling sok dibutuhkan, dan ingat, orang yang paling merasa sok dibutuhkan dan orang yang merasa paling punya peranan dalam sebuah pelayanan itu adalah orang yang paling dekat dengan kejenuhan. Salah satunya siapa? Pendeta. Pendeta itu satu-satunya orang yang paham liturgis, satu-satunya orang yang punya otoritas untuk melaksanakan liturgis, satu-satunya orang yang mengenal gereja dan pelayanan gereja. Terus satu kali pendeta mengalami kejenuhan, pengen pergi liburan ke Jogja, 2 hari aja, kena Sabtu sama Minggu. Kan nggak bisa. Karena yang namanya pendeta, namanya gembala, harus standby ngurusin jemaat. Libur Senin harusnya. Libur Senin. Iya benar. Jenuh. Iya. Ku jenuh dengan hidupku. Tapi kadang suka bentrok juga tuh. Kayak misalnya kan karena misalnya pendeta punya anak, anaknya kan liburan weekend. Ya nggak? Iya benar juga. Tapi pendeta sedangkan weekend harus Ya, beraktivitas. itulah, makanya menjadi keluarga pendeta itu sebenarnya nggak mudah. Iya juga sih. Karena yang dituntut untuk mengerti orang lain itu bukan cuma pendetanya, tetapi keluarga pendetanya. Makanya kan banyak sekali anak-anak hamba Tuhan itu bertingkah. Ya, ntar di-cut lagi nih gua.
Tapi emang kenyataannya, apa gue bantuin? Gue Enggak. Tapi Ya lu pengen dikat atau ditayangin kan gitu Iya, aja. gitu. Tayangin Iya. nggak? Tayangin aja. Tayangin, oke. Ya banyak anak-anak hamba Tuhan yang dalam tanda kutip memiliki kejenuhan, memiliki frontalitas yang tinggi. Karena apa? Dia punya momen kebutuhan untuk dipenuhi sebagai seorang anak-anak. Benar. Tetapi dalam kenyataannya saya tidak bisa memenuhi itu, malah kepentingan orang lain terus yang didahulukan. Nah, ini sekaligus momen klarifikasi nih. Jadi kan saya pun adalah anak hamba Tuhan. Karena ayah saya itu adalah seorang pendeta Pratama. Dulu namanya pendeta pembantu di GBI Mawar Saron Jakarta Utara. Penggembalaannya pendeta Dr. Jacob Nahwai. Nah, Mawar Saron GBI ya. Mawar Saron GBI, betul. Dan waktu papa jadi pejabat Gereja Betel Indonesia, saya anak hamba Tuhan. Dulu papa saya tidak berkarir pelayanan di gereja-gereja, tetapi dia berkarir pelayanan di ikatan keluarga. Jadi kan kayak sukuisme itu kan punya ikatan keluarga ya. Dan bapak tuh adalah ketua bidang kerohaniannya, karena pendeta papa pembantu kala itu. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu, saat dimana kita mungkin, dan papa saya dulu tuh kerjanya di PT Pembangunan Jaya Ancol. Satu keinginan saya saat kecil dulu adalah kepengen banget yang namanya pergi berenang diantar sama papa mama. Tapi nyatanya nggak pernah bisa, karena papa saya adalah ketua bidang kerohanian, sedang sampai Jumat dia kerja. Sabtu kita harus ngunjungin keluarga, Minggu kita harus pelayanan. Jadi ya emang ada trik-trik khusus lah. Nah itu tuh ciri-ciri jenuh tuh kayak begitu. Jadi biasa kenanya di keluarga pendeta, karena kan keluarga hamba Tuhan itu kalau kita punya gereja ya keluarga hamba Tuhan itu dia ownernya, dia pelayannya, dia OB-nya, dia pekerjanya, gitu. Jadi one package, Kak. Nah, tadi kan ngomongin, tadi Uncle Stephen ngomongin tentang akhirnya jenuh karena ngerasa dia lagi. Biasanya itu kan akan mengakibatkan jenuh. Benar. Ya kan? Nah, gimana cara bedainnya antara dia pengen taat melayani Tuhan atau dimanfaatin nih sama gereja? Karena dia lagi. Jadi ngerasa gua mulu. Ya, sebenarnya gini ya. Kita harus bisa melihat dulu gerejanya itu seperti apa. Kita ngomongin, gak usah ngomongin yang gereja udah banyak SDM lah. Yang pada sekarang ini kan banyak juga gereja-gereja yang merintis. Contoh gak usah jauh-jauh lah tempat saya. Ya, memang gini, makanya dasar untuk melayani Tuhan ini memang kita harus terapkan dulu. Kita melayani Tuhan ini jangan sampai juga mengabaikan jadi kehidupan pribadi, terutama keluarga. Itu juga penting ya. Dan juga kesehatan. Nah, makanya harus bisa membedakan mana itu benar-benar melayani Tuhan, ya, mana itu juga cuman mengisi aktivitas gereja. Nah, ini juga penting. Nah, sebagai gembala, kita juga harus jeli melihat itu. Nah, salah satu contohnya begini. Kalau di gereja kecil aja dulu ya, kayak tempat saya ini, memang kita nggak mungkin dulu kayak contoh satu pelayan ini. Mungkin kayak contoh lah ya, pemain musiknya yang banyak ya, pemain musik kayak pemain keyboard. Mungkin di gereja itu cuma ada satu aja pemain musik, satu itu. Pasti ya tentunya lah, pasti ada titik jenuh. Karena tiap minggu dia terus yang main. Belum latihan. Iya, belum ada latihannya, terus dia terus yang main. Nah, bagaimana menyiasati kalau gereja yang SDM-nya masih dikit gini? Nah, jadi gini loh. Kalau buat saya pribadi, sebenarnya kita prioritasin apa dulu nih sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan. Kalau prioritas kita eventnya itu, wah harus bagus ini, ini udah salah nih. Sebenarnya kan gini, gak harus tiap minggu juga pakai keyboard kan bisa sebenarnya. Kalau buat saya pribadi, misalnya ada yang mungkin main gitar sederhana atau musik sederhana bisa. Sambil apa? Bukannya kita mengabaikan juga, ya udahlah nggak usah, nggak. Tapi sambil pas kita kasih juga namanya istilah dalam tanda kutip cuti ya, buat dia ya merasakan juga lah beribadah, nggak harus terus tiap hari dia yang melayani terus ya. Jadi ya kasih senjang waktu
supaya kita juga sambil melatih lihat-lihat bibit-bibit yang ada nih. Ya, tapi nggak harus selalu pakai keyboard aja atau full band aja maunya. Nah, kita harus lihat juga kondisi seperti itu. Gitu sih. Apa? Ya udah jawab next. Kalau nolak tugas pelayanan itu ini nggak kayak apa ya? Dosa nggak gitu? Iya, atau dianggap nggak setia lah gitu. Nah, ini juga nih salah satunya. Kita mesti lihat apa dulu. Kalau kita langsung anggap gak setia, nah ini kan yang mesti dikoreksi dulu. Gak setia apa dalam arti apa? Nah, kalau misalnya contoh tadi burnout-nya itu benar-benar karena pelayanan atau cuma cari-cari alasan, itu yang tadi saya bilang di awal kan. Nah, kalau misalnya memang burnout-nya benar-benar dengan karena dia memang mau untuk menarik diri sementara supaya dia ngisi energi supaya bisa melayani lagi lebih baik, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya cuma cari-cari alasan, tadi kan ciri-ciri saya udah kasih lihat. Kalau misalnya begitu ya masalah dosa apa enggak ya urusan pribadi dia dan Tuhan yang tahu lah ya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan kita lihat kalau memang itu mengarah ke cuman kayak males, ya kan bisa ngomong baik-baik. Kita ngomong tegur. Nah, tapi juga gini loh. Jangan juga kita sebagai hamba Tuhan tuh kalau saya pribadi ya lebih suka hubungin orang itu jangan pas ada jadwalnya atau maunya doang nih. Menghubungi pelayan Tuhan. Kadang-kadang ini mesti bertobat juga. Banyak orang kayak gini. Waktu dia izin, tiba-tiba pas dia izin, Pak maaf, saya mungkin kurang sehat atau mungkin lagi apapun lah itu alasannya dia. Tapi yang kita jawab cuma gini, ya udah ada penggantinya nggak? Nah, ini kan dengan bahasa gini secara nggak sadar sebagai pelayan Tuhan, saya pernah di posisi begitu soalnya. Ini kok yang dia pikirin eventnya dia, gak ditanya keadaan gue gimana? Ah, iya benar. Ya kan, keadaan gue gimana? Langsung ditanya ada penggantinya nggak? Lah, ini kan jadi satu hal yang justru akan membuat ini jadi panjang nih urusannya nih. Ini gereja nggak mikirin pribadi nih. Gereja lebih mentingin eventnya dia nih. Kok harusnya kan gini? Sebenarnya boleh event bukan yang nggak penting ya, tapi penting. Jadi kayak misalnya harusnya beginilah jawabannya. Oh iya, kira-kira kamu kenapa sakitnya? Ya minimal ada kepedulian lah kasih. Kamu ada yang bisa kita bantu atau kita doakan nggak? Nah baru setelah itu, setelah dia jawab bilang kalau ada kemungkinan, kira-kira kamu ada, menurut kamu siapa ya? Nah balikin aja, menurut kamu siapa yang bisa gantiin kamu? Jadi berarti Ya. komunikasi yang baik. Ya. Komunikasi yang Iya. baik. Jangan tiba-tiba langsung karena dia nggak tahu kita bablas panik. Ada yang gantiin nggak? Wah, nggak ada kepeduliannya. Saya pernah ngerasa begitu. Apalagi kalau sakit kali ya. Namanya sakit kan Nah. pasti mendadak ya. Iya, mana ada sakit direncanakan. Iya, tiba-tiba Ada. ada gantinya nggak? Pak, saya sakit loh Pak. Gimana buru-buru nyari ganti? Iya. Lah saya ngirim badan saya kali. Gitu kan. Iya. Coba itu. Nah, ini kan ini termasuk ini bukan soal burnout ya, tapi nggak tahu kenapa kalau pengen izin dari pelayanan itu kadang-kadang suka ngerasa bersalah. Itu ciri-ciri kenapa ya? Gue pernah soalnya. Iya. Itu ciri kenapa ya kira-kira? Ya? Jadi Karena kan weekday kita kerja nih. Kita minggu kayak boleh nggak sih gua nggak pelayanan? Ya mungkin gua nggak tahu Bang. Dari Bang Romel tadi kan takutnya dicari-cari. Ya, tapi kan kadang-kadang manusiawi pengen liburan, pengen apa gitu. Dan liburan cuma itu. Iya. Iya. Jadi gini, kalau saya punya POV tersendiri terkait dengan masalah burnout nikah kebetulan. Menurut POV saya, orang kalau melayani Tuhan itu nggak ada burnout. Harusnya ya. Harusnya. Kenapa? Karena ketika seseorang melayani Tuhan itu, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan pelayanan itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi Roh Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Makanya ketika seseorang melakukan pelayanan yang dinamakan diberi kuasa, kuasa itu bukan cuma sekedar dia hebat melakukan pelayanan, dia bisa berdoa lalu ada yang terjadi kesembuhan, kalau dia yang mimpin pujian tuh jadi ngangkat. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan kuasa itu nggak cuma hanya itu saja, tetapi yang dimaksudkan dengan kuasa itu adalah ketika kita tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi bagian kita dengan sisi kemanusiaan kita, di sanalah Tuhan bekerja
dan iya. memberikan kemampuan. Yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak mampu jadi mampu, yang malas jadi semangat, yang nggak punya harapan jadi punya harapan, yang punya keinginan diri sendiri menjadi bisa mengatasinya dengan pimpinan Tuhan. Nah, tapi sometimes kita timbul pertanyaan adalah orang jadi merasa bersalah nih, gitu. Orang, gue mau pergi pelayanan, gue mau melayani, tapi di sisi lain gue juga punya sisi kemanusiaan yang harus dipenuhi, yang harus di apa ya, ibaratnya di self reward. Nah, makanya jawaban atas hal ini adalah manajemen gereja yang baik adalah jawaban untuk permasalahan kejenuhan pelayanan. That's why kita tidak hanya mempunyai orang kepercayaan, tetapi kaderisasi orang di dalam pelayanan itu perlu. Itu yang pertama, kaderisasi. Yang kedua, sebagai seorang pendeta, kita itu dikenal dengan istilah palu gada. Apa lu minta, gue ada. Makanya sebagai seorang gembala itu harus mengupgrade diri. Gitu. Tujuannya mengupgrade diri untuk apa sih? Untuk memiliki wawasan yang lebih luas, untuk memiliki wawasan yang lebih panjang, tetapi melalui wawasan itu kita nggak harus bisa, tetapi kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, sehingga proses kaderisasi dapat berjalan dengan baik. Tapi kalau kayak kami yang perintisan-perintisan ini, orangnya juga terbatas, hanya ada dia, only dia, dan cuma dia. Dia. Aduh. Lu jadinya sekarang ya? Lu sekarang ya. Terimpartasi lah ya Mbak ini ya. Nah, kalau cuma hanya ada dia, only dia, dan cuma dia, mau nggak mau kan harus ada yang namanya pengertian. Ya. The power of pengertian. Nanggung banget Inggrisnya. Jaksel ya. Ya, the power of pengertian. Artinya gini, tidak semua orang punya pemahaman rohani dalam level kita menghidupi pandangan rohani tersebut. Ada jemaat-jemaat yang memang dia melayani karena berbagai motivasi. Ada yang karena suka nyanyi. Ada yang karena suka diberi tanggung jawab. Ada yang namanya suka tampil. Nah, apapun motivasinya ini kita harus sudah punya jawaban. Yang pertama adalah satu, meluruskan motivasinya. Betul. Makanya terkait dengan gembala harus mengupgrade diri, gembala itu harus bisa menjadi inspirasi bagi jemaat yang digembalainya. Gitu. Betul. Jadi kayak contoh ya, ini hanya inspirasi. Kalau di gereja, jemaat saya tuh akan berkata seperti ini, Bapak mah apa-apa bisa. Gitu. Jadi kalau nggak ada kita juga Bapak bisa. Lah saya juga selalu memberitahu, enggak, saya mah ada bodohnya. Apa bodohnya? Saya nggak semuanya mengerti, nggak semuanya paham. Makanya saya perlu kalian untuk membantu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Gitu. Nah, ketika mereka sadar posisinya bukan diberikan tanggung jawab, tetapi mereka diberikan kepercayaan, responnya juga pasti akan berbeda, responsibility-nya juga pasti akan berbeda. Nah, makanya buat teman-teman yang suka merasa bersalah, sebenarnya teman-teman nggak salah, teman-teman hanya belum bertemu dengan pemimpin yang bisa menginspirasi teman-teman, gitu, dan belum bisa memahami keperluan teman-teman itu seperti apa. Dan sebagai pemimpin-pemimpin rohani, mari miliki kepekaan supaya kita bisa tahu dan dapat memberikan penilaian kepada orang yang kita bina dan tim yang membantu kita. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab juga tadi. Jadi gue pengen nanya, gimana caranya bilang enggak untuk orang ditugaskan ke pelayanan biar rasa enggak enakannya, biar nggak punya rasa yang nggak enakan gitu. Ya misalnya lu nyuruh gue nih, Andi minggu depan pelayan di sini, wah nggak bisa. Tapi kan kadang ngomong ke gembala nggak enak. Nah, caranya gimana biar ini, kan kalian gembala nih. Sebenarnya jawaban yang bisa kalian terima tuh kayak apa sih? Sebenarnya gampang. Gini loh, itu kan tergantung karakter si pemimpinnya juga, tergantung orang yang mau ngomong juga. Sebenarnya nggak masalah lah, ngomong aja padanya jujur.
apa sih emang yang ditakutin kalau misalnya nolak gembala, nolak Tuhan baru kita takut. Gembala bukan Tuhan nih bro, ya kan? Iya, iya. Istilahnya ya ngomong aja apa adanya jujur. Maksudnya gini, kalau misalnya Pak maaf, boleh nggak? Wakilnya Allah. Wah, gembala wakilnya Allah. Wah, ini ngeri nih. Katanya. Gak apa-apa lah ngomong aja. Kadang-kadang kita sama Tuhan aja lebih enteng kok ngomongnya kan. Kalau berdoa apa minta Tuhan hari ini saya nggak gereja dulu ya. Kenapa kira nama manusia lu nggak berani? Tapi mungkin itu tipe-tipe jemaat zaman dulu. Kenapa itu? Iya, nggak enakan. Iya. Karena dulu, Jemaat baby boomers. iya, baby boomers. Kalau Gen Z kan punya ceplos-ceplos ya. Iya. Pak, saya nggak bisa minggu depan. Anak sekarang nggak ada Iya. nggak enakan. Pak, saya mau healing minggu depan. Nggak enakan anak sekarang. Kalau dulu kita nggak enakan tuh karena apa? Gembala kita adalah orang tua rohani kita. Iya. Bahkan beberapa jemaat itu memanggil gembalanya tuh dengan sebutan Om, Iya, papi. Bapak, Iya, Papi benar. gitu. Nah kalau sekarang orang-orang tuh perhatiin deh, proses pemanggilan tuh sekarang juga udah berbeda. Manggilnya sekarang jabatannya Pagem, Iya. bukan lagi Bapak. Gue manggilnya Bang biar enak kalau izin. Ya, tapi seyogianya memang panggilan ke jemaat itu adalah bentuk representatif hubungan seberapa kenal Iya benar. si jemaat dengan gembalanya dan seberapa kenal gembala dengan jemaatnya, gitu. Nah sekarang tuh orang tuh banyak panggil Pagem, Iya. Pagem. Jarang banget ada yang manggil Om, jarang banget ada yang manggil Bapak, benar, begitu. Dan generasi hari ini tuh adalah generasi yang paling ceplas-ceplos kalau menurut Iya saya. betul. Bahkan dulu mungkin kalau tadi bertanya ke Andi tuh dulu ya orang tuh bisa sungkan gitu ngomong sama Bapak Gembala, Betul. gitu ya. Oh jemaat hari ini beda. Sekarang kayaknya ngajak TikTokan aja berani loh. Satu, terus Benar. terus kedua. Mau aja lagi gembala. Mau aja lagi gembalanya. Nah terus yang kedua dengan alasan gembala juga harus punya perubahan pandangan, mindset dan cara pikir gitu ya. Gembala itu dipaksa untuk mengerti keperluan jemaat. Jadi gembalanya dicuekin, gembalanya diperlakukan kasar. Menurut jemaat hari ini tuh biasa aja. Tapi zaman dulu mana ada orang berani Iya. cuekin gembala? Betul. Mana ada orang berani ngomong dengan nada kurang ajar, sinis atau apa? Iya. Karena sesalah-salahnya gembala dia masih tahu itu orang tua rohani. Sekarang nggak ada kayak gitu. Mereka kalau mau pergi mereka pergi aja. Mereka kalau mau tinggalin mereka tinggalin. Mereka nggak pikirin kita jemaat hari ini. Apakah itu ada di gereja Pak Stefan? Ada. Gitu. Jadi ya to be honest, pertanyaan Kak Andi, kalau untuk diberlakukan hari ini takut, nggak ada yang takut. Iya, Kecuali ya gereja-gereja yang masih karakter gerejanya itu masih tradisional. Golongan jumlah orang yang lebih tua lebih banyak daripada generasi Z. Nah itu baru tuh nggak berkutik. Agak susah tuh. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Tapi kalau gereja-gereja yang sudah membangun sistem dan ciri khas dengan kekinian nih, dengan Gen Z nih, contohnya nih minggu perjamuan pakai jeans, nggak pakai baju kemeja, nggak pakai baju dasi. Itu gara-gara apa? Itu bukan gara-gara perubahan gereja berubah loh. Iya. Itu karena perubahan si anak-anak Gen Z ini yang bosan, Iya. anak milenial ini yang bosan, dan dia berani bisa tawar-menawar dengan alasan terinspirasi dari gereja lain. Padahal inspirasi membangun pelayanan dan membangun jemaat itu bukan gereja berbanding dengan gereja, tapi gereja bertanya dengan Tuhan harus lakukan apa. Nah sekarang ini semua udah banyak berubah kok. Jadi buat para teman-teman gembala, stay strong and keep strong ya. Memang nggak gampang menggembalakan di era modern seperti ini. Gitu, dan orang-orang yang konvensional tradisional itu memang biasanya banyak ditinggalin. Gitu. Yang lebih ganteng, lebih putih, lebih badannya berotot, bajunya lebih mahal. Siapa itu ada? Gayanya lebih Perlu nggak kita tinggi. tampilin tung gitu loh? Ya. Nah, Enggak, itu- berotot capek dari mana ngeliat ototnya? Bang Stephen. Ya kan dari bentuk bajunya kan shavingnya aja kelihatan. Kalau Stephen kan siapa itu? Apa kemarin komennya apa? Ototnya banyak banget. Bukan. Ototnya banyak banget, six pack gitu ya. Iya.
bukan siapa itu yang kemarin komen hate speech tuh. Udah pemulihan hati Bapak. Udah pemulihan, udah apa? Obesitas. Ya udah cukup. Udah. Gendut, ngebales. Ntar kita tampilin fotonya yang keker tapi mukanya dia semua tuh itu ya itu dia. Itu dia pendeta tadi. Nanti ada yang teriak lagi naikkan gaji editor. Ya, soalnya tapi ngomongin tadi juga mungkin ini doang intermezzo doang ya, tapi bener juga sih. Dulu tuh kalau pelayanan di gereja tuh memang harus kayak sepatunya juga pantofel, harus apa. Sekarang pendeta-pendeta aja sekarang sepatunya Keds. Dan maaf banget nih, Ada nggak nyambung ya warnanya. Dan maaf banget ya, dengan alasan burnout, dengan old style, banyak juga, ini kalau itu kan tadi burnout dengan jatuh pelayanan ya. Sekarang juga banyak pendeta-pendeta yang burnout dengan old style-nya, dengan gaya tua pelayanan. Mereka mencoba memodernisasi pelayanan-pelayanan masa kini. Jatuhnya bukan ada damai, malah maksa. Ada yang beberapa maksa emang. Iya, ada. Tiba-tiba lah pakai apa namanya, sepatu Keds, celana jeans, baju kemeja dikeluarin, Sepatu kuning, biru, jam tangan hijau, apa terus rambutnya dibikin mohawk, terus apa namanya, beberapa liturgis diperlakukan dengan cara yang tidak hormat dan tidak santun, dengan alasannya itu burnout dengan old style, tapi kebablasan sampai akhirnya kita kehilangan esensi. Contoh liturgi yang tidak itu maksudnya apa sih? Kayak gimana? Perjamuan kudus saja ya, perjamuan kudus. Kita ini kan Kristen ya, ini dalam POV kacamata Masih Kristen. Kacamata POV orang Kristen Protestan. Iya. Nah, kalian tahu nggak sih, setinggi-tingginya jabatan orang, setinggi-tingginya jabatan orang di dunia sekuler, waktu dia masuk ke gereja Katolik dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika dia menerima tubuh, kan kalau orang Katolik itu kan setiap hari Minggu dia cuma terima hosti doang. Dia nggak, mungkin anggurnya itu dicelupkan, jadi nggak diminum, jadi dicelupkan ya. Saya tuh pernah memperhatikan dalam tugas teologi saya bahwa orang Katolik itu jauh lebih bisa menghormati liturgis ibadah dibandingkan kita orang karismatik. Satu ya, ketika mereka mau ngambil dan ngambil hosti itu di gereja Katolik itu tidak diantar oleh pelayan, datang sendiri. tetapi jemaat harus berdiri antri, mengambil, ngantri, dan itu tanpa disuruh. Mereka udah tahu tuh. Jadi kalau barisan di depan belum berdiri dan barisan depan belum balik, ya dia nggak ikutan berdiri. Jadi itu tanpa ada yang mengatur lalu lintas pengambilan, apa sebutannya tuh adalah hosti, itu tuh berjalan dengan tertib. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang duduk, ada yang ini. Dan teman-teman tahu nggak, ketika orang-orang Katolik ini dengan berbagai latar belakang mereka di luar tuh jadi apa, jadi seperti apa, ketika mereka mengambil hosti, mereka punya cara khusus untuk mengambil hosti. Tangannya ditaruh sebelah mana, caranya seperti apa, dan itu betul-betul dihormati sekali. Dan bahkan kita sempat melihat beberapa kali postingan ada pastor-pastor yang tidak memberikan homili yang tidak memberikan hosti kepada jemaat-jemaat. Karena apa? Mereka tahu itu orang Katolik bukan. Itu orang yang ngerti ngambil hosti bukan. Mereka tahu karena dia punya ciri khas cara mengambilannya. Tangan mana yang di atas, tangan mana yang di mana, terus responnya seperti apa, terus caranya seperti apa. Jadi si pastor ini tidak akan memberikan si hosti kecil itu. Sedangkan Gereja Bethel Indonesia yang sudah jelas-jelas mengatur bahwa anak dia bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus karena belum bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Emaknya ngambil dua. Tiga. Iya, buat dibawa pulang. Tapi kan ada juga yang ngambil serau. Ya nggak tahu ya. Bawa pulang. Dan ada juga yang sekarang kan karena hosti di atas itu
ada ayat-ayatnya. Kalau hostinya orang Katolik nggak ada Nggak ayat. ada. Kita ada. Nah kita ada ayat-ayatnya. Sekarang kita milih mau ngambil ayat yang mana. Aduh, lama bener. Lama bener cari dulu. Gitu. Tapi ada nggak sih tiba-tiba pas ngambil nyala kau iblis? Kayaknya ayat itu juga nggak ada. Kayaknya yang nyetak juga dipikirin ya, Pak. Dipikirin juga ya. Nah, Itu dia masa? bagus-bagus ya. Itu salah satu penyimpangan liturgis di mana orang-orang Katolik itu tuh menganggap pengambilan hosti dan menikmati darah tubuh Tuhan Yesus itu adalah hal yang harus sangat dihormati dengan khusyuk, dan bahkan setelah ngambil hosti ya, mereka akan kembali ke tempat duduk dan bersaat teduh loh. Orang Kristen karismatik ambil hosti di foto. Iya. Iya, Saya juga, posting ayatnya nih. saya pelakunya juga kok. Ya, Iya. dia tidak sekusyuk itu. Iya, betul. Terus pendeta-pendetanya Mm-mm. mimpin liturgis aja dengan pakaian-pakaian yang kurang etis. Oh kan yang penting kan Tuhan melihat hati. Lagi-lagi ya, berkali-kali saya bilang Tuhan lihat hati, gua lihat lu. Nah, betul tuh. Kita sudah menerapkan standar, namanya perjamuan kudus tuh bajunya hitam, putih, pakai jas, blazer, pakai rok, gitu kan, pakai sepatu pantofel. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah memberikan kekhususan dan kehormatan buat dia. Nah tapi sekarang jemaat-jemaat karismatik nggak kayak gitu. Bahkan sekarang lebih mempersimpel lagi, pelayan perjamuan nggak usah ada, jadi rotinya ditaruh di depan pintu, Ambil sendiri. ambil sendiri Oh. sebelum ibadah mulai, dengan alasan efisiensi waktu jam ibadah. Nah, Seefisiennya gitu ya. Nah itu tuh yang saya bilang, burnout dengan cara old style, bahkan kebablasan, nggak cuma sekedar mentalnya dalam pelayanan, tetapi burnout juga di dalam cara memimpin liturgis. Ini nggak ada hubungannya sama burnout, tapi ngomongin sama liturgi tadi. Kalau ngonten dalam pelayanan gimana, Pak? Kan sekarang banyak banget nih pelayan-pelayan Tuhan ngonten gitu. konten dalam hal apa dulu Ya nih? banyak, misalnya dia main keyboard direkam atau ini direkam gitu. Gimana sih? Kan takutnya nggak fokus ya, karena dia harus ngeliatin. Kadang ada yang bahkan sambil live, gitu-gitu loh. Tapi kalau konten ini tergantung, kan kita juga konten. Ini tujuannya Bukan, dia kan sambil pelayanan di mimbar, kayak drummer-drummer kan Oh, suka bikin lagi-lagi drum camp ibadah. gitu. Kadang ada yang Iya, live, iya, iya. sambil live TikTok, gitu-gitu loh. Kalau multimedia. Hah? Nah. Multimedia untuk broadcast-nya kan. Dia untuk pribadi. Konten juga. Ya sih Oh iya, bener. ya kadang begitu juga ya. Iya. Itu gimana kira-kira? Oke. Kalau buat saya pelayan konten tuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia ngerekam tindakan aktivitas dia dalam pelayanan, lalu dia upload di media sosial. Menurut saya nggak masalah. Menurut saya. Iya. Kenapa? Karena dia rekam. Toh juga kalau dia nggak rekam, ada live streamingnya kan? Enggak, maksud Ada gua rekaman dari. ada yang sambil live Nah. TikTok soalnya. Iya. Problemnya adalah saya agak terganggu dengan yang live TikTok. Kirim video lagi. Oke, kenapa yang live TikTok? Karena gini, Iya, iya. ketika dia nge-live, dia kan pasti ada komunikasi tuh Iya, mau nggak mau dengan kan. dengan ininya, dengan Views-nya, viewersnya. Jadi kadang-kadang di sela-sela ini, thank you, happy Sunday gitu ya, colong-colongan. Gue balik lagi ya sama orang-orang yang beragama Katolik, Kristen Ortodok, orang-orang yang betul-betul mengerti liturgis ya. Ya. Mereka di atas mimbar itu mereka nggak pernah pegang itu sama sekali loh. Soalnya kemarin sempat ada kalau pastor ya, kalau yang megang HP aja langsung selesai kan. Dan itu langsung dipanggil Iya sih, benar. di cut, bukan Iya. di cut off, Di paroki ya? Iya, diberhentikan benar. sementara Seketat itulah dalam tugas-tugas pelayanan yang sementara karena dia punya aturan-aturan yang kita nggak tahu. Betul. Nah, bayangin ya, mereka sebegitu kusyuknya, dan kalian tahu ya, ibadahnya orang Katolik itu cuma 1,5 jam loh, nggak ada yang 2 jam kayak kita, gitu. Tapi disitulah kualitas peribadahan mereka memang didapatin. Dan perlu tahu ya, orang Katolik itu ibadah nggak ada yang pernah terlambat. Gereja tuh selalu penuh sebelum waktunya misa mulai.
Kenapa kok tahu sih Pak Steven? Kayaknya Pak Steven, Uncle nih banyak banget ya gaul sama orang Katolik. Karena dulu sebelum saya jadi pendeta GBI, saya itu sering diundang untuk jadi pengiring paduan suara, nyanyi di misa-misa orang Katolik. Tuh. Gitu. Apapun tema pelayanannya saya diizinkan, tetapi yang tidak diizinkan cuma menerima hosti itu aja. Ya, karena bukan Katolik. Karena bukan Katolik. Ya. Hanya itu. Jadi menurut saya balik lagi tuh back to the content, bahwa berkonten boleh nggak, masalah kan cuma ngerekam ya. Nanti kan kamu ngeditnya di rumah. Buat saya itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika kamu live saat kamu memimpin pujian, motivasinya tuh apa? Apalagi yang sambil khotbah, udah gitu ngomong gini lagi, jangan lupa gift-giftnya, karena saya sudah memberi. Karena saya sudah memberi. Nah, itu baru. Itu baru. Tiba-tiba kenapa dia pindah agama? Bingung juga ya. Belum kau buka aja siapa identitasnya. Nah, tapi kalau kadang-kadang yang ini sih ngomongin tadi soal telat, pendeta karismatik di situ mau khotbah baru datang dia. Tapi bener loh, tunggu ya. sering banget lagi gua. Maaf ya Bapak-bapak ya, tapi sering banget saya lihat di saat mau khotbah Bapak baru datang gitu. Waktu Praise and Worship Bapak kemana? Nih, ini saya pernah dengar masalah ini nih Bro Andi. Ini ada alasannya mereka, dan saya sebenarnya kurang setuju. Jadi salah satu pernah ada yang ngomong gini, dia ngasih ajaran gini, kita sebagai pendeta kadang sengaja datang telat tuh bukannya dia telat, tapi dia nunggu lama tuh di mobil nggak mau ikut ibadah. Terus saya tanya alasannya kenapa? Biar katanya kayak seakan-akan kayak, wih, pas datang jadi sorotan mata, apaan sih? Saya sih nggak masuk ya dengan yang begitu ya. Orang kalau mau melayani Tuhan ya melayani aja. Jadi ada memang beberapa orang yang punya standar kayak gitu. Jadi emang sengaja telat supaya kelihatannya keren gitu. Pas masuk jemaat dipenuh baru dia masuk. Katanya menambah karisma dia. Karisma setahu gue cuma motor Honda. Jadi tolong ya pendeta-pendeta yang model kayak gitu bertobat deh. Gak usah sok-sok kayak artis gitu loh, datang lo pakai karpet merah. Ya udah star syndrome banget, duduk aja di depan. Nungguin jemaat juga nggak apa-apa, lu pelangap-pelangap gak kurang keren. Lu pikir lu masuk begitu keren, telat. Jemaat ngomongin lu tau gak? Aduh, aneh-aneh aja. Potong dong. Star belum sih udah sindrom. Potong dong. Iya potong aja Kang. Iya. Nah, udah marah-marahnya. Udah marah-marah, udah kesel. Emang tuh yang kayak gitu gue tuh mau ngingetin gua. Nyebelin tuh yang model gitu, gua nggak setuju. Nah, ngomongin tentang burnout, mungkin ada yang pelayan Tuhan yang itu aja tiap minggu latihan gitu-gitu kan ya. Kita tidak tahu kerohaniannya nih. Dia mulai doa apa enggak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan sering pelayanan tapi hubungan sama Tuhannya kurang gitu-gitu ya. Apa yang harus dilakuin sama pelayan tersebut kalau udah mulai ngerasa jauh sama Tuhan nih kira-kira Bapak Gembala? Saya kasih tahu ya ke Andi, Pak Romel. Kayak deketan sama Tuhannya mulai terasa hampa lah gitu karena terlalu sibuk pelayanan. Jangan dibilang yang burnout itu tuh cuman yang melayani itu aja. Kita jadi pendetanya juga burnout karena melihat yang melayani cuman kamu doang. Iya lo bener loh. Tapi bener itu ya. Dan salah satu bentuk burnout kita adalah kita tuh sedih. Kenapa ya? Apakah gereja kita nggak ada orang lagi? Kayak nggak bertumbuh ngerasa gitu ya? Kayak ngerasa nggak bertumbuh. Jadi burnout ini bukan momok untuk orang yang melayani hanya itu saja. Sedangkan kita gembala-gembala tuh seolah-olah memeras susu domba, daging domba, bulu domba karena untuk kepentingan pelayanan atau gereja yang kita layani. Enggak loh, jangan dipikir pelayanan itu aja terus kita jadi happy, senang karena punya jemaat loyal. Kalau gembala bener ya, from the bottom of my heart, kita tuh sedih juga tahu. Sedih banget karena apa? Yang pelayanan dia lagi, apakah jemaat gue nggak bertumbuh? Apakah gue nggak punya lagi orang yang bisa dikaderisasi? Nah jadi problemnya adalah ingat, burnout itu terjadi bukan karena kamu yang sering dapat tanggung jawab aja. Burnout juga bisa terjadi pada jemaat yang juga melihat kamu lagi. Dan burnout juga bisa terjadi buat gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang juga mempercayakan tugas kepada kamu lagi. Nah, jadi bagaimana caranya mengatasi orang yang sedang burnout, jemaat yang sedang burnout, dan hamba Tuhan yang sedang burnout? Yang pertama ya, punya satu nilai dan cara pandang yang sama dalam menanggapi pekerjaan Tuhan. Bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan cuma sekedar soal schedule, tapi pekerjaan Tuhan itu soal bagaimana menangkap isi hati Tuhan dan merealisasikan
pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Iya. Nah, makanya pelayanan itu bukan soal bagaimana kita beraktivitas, tetapi pelayanan itu adalah bagaimana cara orang mengenal Tuhan melalui hidup kita. Gitu ya. Jadi dengan adanya podcast yang hari ini kualitasnya bagus banget temanya ya, burnout ini. Dan buat teman-teman yang mungkin menonton podcast ini, ingat baik-baik bahwa yang burnout dalam pelayanan tuh bukan lo yang dapat tanggung jawab juga, yang lo yang dapat tanggung jawab doang. Gua pun sebagai gembala yang cuman bisa ngelihat orang yang pelayanan cuman lo lagi, sebenarnya kita juga burnout. Gitu loh, apalagi jemaat ya. Jadi mari supaya kita nggak burnout sama-sama, cara pandang kita terhadap pelayanan itu harus diperbaharui. Nah, karena tadi Uncle Stephen bilang yang burnout juga bukan cuma pelayan doang. Nih untuk penutupnya, nasihat apa nih untuk jemaat, untuk pelayan Tuhan yang hari ini lagi capek, lelah, jenuh gitu. Sampai mungkin ada yang udah gue malas ke gereja. Mau hari Sabat dulu. Gitu. Sabat, ingat ya, Sabat itu yang istirahat Tuhan. Tuhan ciptain hari Sabat buat kita ibadah. Tapi lo bikin hari Sabat biar lo nggak ibadah. Ngana setingkat Tuhan. Itu berarti domba yang healing. Iya. Ya. Nah, coba kasih nasihat untuk kita-kita nih. Sekalian penutup. Gimana tips solusi Nasihat kepada orang-orang ya yang burnout ya. Sekarang gini, saya setuju dengan Uncle Stephen tadi. Pertama, persepsi kita tentang melayani Tuhan harus benar dulu. Ya, kalau pelayanan ini kita persepsikan kayak kita merasa, wah ini hanya sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada gereja. Saya mau bilang itu salah. Tanggung jawab kita melayani apa? Ini adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini satu persepsi yang benar dulu. Jadi gini, kita melayani jangan, apa sih yang bikin kita akhirnya jenuh dan burnout gitu ya? Kadang-kadang kita ini melayani kadang-kadang mengharapkan apresiasi. Nah, memang nggak salah secara manusia. Tetapi kita harus lihat juga kualitas melayani kita ini harus kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah saya masih mau melayani dengan setia, walaupun nggak ada tepuk tangan, walaupun nggak ada yang lihat sekalipun, walaupun nggak ada apresiasi sekalipun. Nah, kita mesti tanamkan itu. Ya kadang-kadang memang gampang di mulut, tapi mungkin kita akan susah untuk melakukan. Tapi kalau kita punya dasar hati yang benar, memang sih benar. Tuhan pun mengizinkan kita untuk beristirahat kok. Betul. Beristirahat. Tuhan Yesus aja kadang-kadang ya menjauhi kerumunan sejenak, ya kan. Memang kita perlu ada untuk kayak istirahat lah. Tapi istirahat bukan berarti artinya kita akhirnya males-malesan, undurlah, santai dulu, healing dulu, enggak. Tapi kita mungkin istirahat supaya apa? Mengisi kembali tenaga kita, supaya saat kita muncul lagi melayani Tuhan, kita melayani dengan lebih maksimal, lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau buat saya pribadi, ya benerinlah persepsi kita tentang melayani. Kalau kita kecewa saat ini dengan gereja kita, kalau kita kecewa saat ini kalau kita ngerasa, kayaknya gue mulu deh merasa dibutuhkan, hati-hati tuh di situ. Karena pelayanan ini berjalan, kita sama-sama kok anggota tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada leher, badan, kepala, segala macam. Ya ini kita bekerja sama. Kalau memang ternyata orangnya masih sedikit, pelan-pelan lah. Gereja juga harus membangun sistem yang baik. Untuk bisa, kira-kira kalau nggak ada orang ini, kita mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang lain untuk sama-sama bisa take over, ambil alih. Ya ini akan menjadi tantangan sebenarnya untuk gereja-gereja yang perintisan kayak kami lah ya, masih SDM-nya terbatas. Tapi ini memang harus tetap dilakukan. Jadi kita melayani orang lain sampai orang itu bisa melayani lagi. Gitu. Ada nasihat untuk jemaat-jemaat yang lagi capek hari ini? Teman-teman yang merasa burnout hari ini, jangan merasa mundur. Ya. Ambil kopimu, seduh kopimu, hitamkan kopimu, supaya... Nggak boleh latte dong. Tapi kalau kopinya keiteman, asam lambung deh, nanti izin. Biasanya kena GERD deh. Seduh kopimu, lalu mulailah berpikir sejenak. Bosen nggak apa-apa. Burnout itu wajar. Yang nggak boleh itu mundur dan tawar hati. Betul. Hari ini kalau kamu lagi burnout dengan hidup pelayanan kamu dan kerohanian kamu, mungkin yang harus diperbaiki pertama adalah bagaimana cara pandang kamu melihat Tuhan ketika mempercayakan hal ini, pelayanannya sama kamu. So,
apa Stephen Stephen Teguh, Teguh. 2026. apa namanya? Quotes. Apa Quote of the day. apa Motivator. iya itu dia ngomongnya apa? Apa mantap apa sih? Apa sih nggak tahu? Apanya jargonnya dia? Jargonnya dia apa? Oh, Sekali Yesus Super, tetap Yesus. super. Super sekali. Nah, Sekali Yesus tetap jadi Yesus. ayo kalau merasa burn out, datang lagi yuk sama Tuhan. Bersimpuh lagi di kaki Tuhan. Karena pelayanan itu bukan kewajiban orang percaya. Pelayanan itu juga bukan sarana untuk balas budi Ya. orang percaya kepada Tuhan. Tapi melayani itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah jauh lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Melayani Dengan kita. apa Ya. kita membalas. Karena segala sesuatu Tuhan udah punya. Satu-satunya adalah hanya dengan pengabdian. Pengabdian memang gak selamanya harus di gereja. Tapi pengabdian membawa kita mengerti bagaimana cara melayani Tuhan kita dengan motivasi yang benar. Betul. Yuk, tarik lagi Alkitabmu, baca lagi firman Tuhannya, Ya. bangun lagi hubungan pribadimu sama Tuhan. Bosen boleh, burn out wajar, mundur dan kecewa sama Tuhan nggak boleh. Nah, saya tambahin berarti ya. Heeh. Hanya roti yang boleh tawar, hati jangan tawar. Keren banget podcastnya hari ini ya. Kayak siapa tuh ya? Bisa jadi kaos tuh. Roti boleh tawar, hati jangan tawar. Ya, sih. Itu siapa ya? Ah iya bener. Boleh tawar. Nego boleh. Nego boleh lah bang, kurangin dikit lah. Gue pengen naik malah. Oh, naikin ya. Oh iya naikin dikit ya. Kenapa ya podcast ini banyak suara burung hantu ya? Dari tadi awal juga ada. Oke lah. Terima kasih ya teman-teman yang menonton dari awal sampai Thank akhir. you. Thank you. Semoga Thank you. pembahasan kali ini bisa apa? Jadi berkat. Bisa jadi berkat sama teman-teman yang lagi kebetulan lagi capek, lagi Jenuh. bisa jadi semangat lagi. Ya. Jangan lelah. Nah, Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan. Masuk dong, kapan kita tutupnya? itu aja nggak apa-apa. Yang mengajar Jalankan persembahan dan masing-masing. menopang. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya Andi. Bekerja Saya Romel. di ladangnya Tuhan. Aku Steven. Teguh. Kami pamit. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Shalom.